Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jemaah umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di waktu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya sebelum kita mulai berkumpul ini, marilah kita sejenak bacakan suratul Fatihah Al-Quran kita kirimkan kepada almarhum Ananda putra dari Bapak Dr. Tigamas. Muhammad Fatan. Mudah-mudahan Fatihah ini tersampaikan almarhum diterangkan dan dilapangkan dalam alam kuburnya Amin ya Allah. dan diterima amal ibadahnya. Amin. Ala hadihi yang ala qadatul salihah wa ila abadil nabi khususan ila qawli Muhammad Lutfan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, menyambung kultum saya minggu lalu, kita sudah sampai di pengertian mazhab. Bapak, apa itu mazhab? Mazhab itu isim makan kalau bahasa Arab, kata keterangan tempat yang asal kata dari fi'il madhi itu zahaba. Zahaba dari mazhab yang artinya zahaba itu pergi. Jadi kalau mazhab itu adalah tempat pergi. Jadi berkaitan dengan tempat. Minggu lalu sempat saya kisahkan sirah Nabawi terkait perjalanan dua orang sahabat. Dan pada akhirnya saya analogikan dengan perjalanan kita kalau kita ke Surabaya misalnya. Terpecah menjadi dua perbedaan. Yang satu ke Tangerang misalnya, yang satu ke Cikampek. Jadilah mazhab Tangerang dan mazhab Cikampek. Analoginya seperti itu. Ya. Khilafiyah ini artinya disebut dengan perbedaan sudah terjadi dari zaman Rasulullah SAW. Semasa baginda Rasul masih hidup, perbedaan ini sudah terjadi dan para sahabat berijtihad mengambil keputusan lalu dikonsultasikan kepada baginda Rasul dan langsung diputuskan saat itu. Ya. Apa itu mazhab? Tadi seperti saya katakan bahwa itu adalah isim makan yang artinya tempat pergi. Itu makna secara bahasa. Secara istilah menurut M. Husain Abdullah dalam bukunya, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Jadilah mazhab. Ya. Kenapa mazhab itu terjadi, Pak, perbedaan-perbedaan dalam ilmu fikih? Pertama yang latar belakanginya ada beberapa ya latar belakang perbedaan tersebut, tapi saya garis bawahi 3 sebab mengapa mazhab itu bisa berbeda. Yang pertama adanya perbedaan pemahaman tentang lafaz nash. Lafaz nash itu apa? Lafaz yang jelas-jelas nashnya ada di Al-Quran itu ada, di hadis itu ada. Lafaznya jelas, tapi artinya memiliki banyak arti. Contohnya kalau saya boleh ambil contoh untuk pengertian huruf di
surah Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fal-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Surah Al-Baqarah. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ini ayat yang mengatur masa iddah wanita. Sedangkan quru itu memiliki makna yang mustarak, memiliki arti lebih dari satu. Secara bahasa Arab, quru itu bisa artinya suci, bisa artinya haid. Jadi masa iddah wanita itu ada yang diartikan setelah suci 3 kali, ya, artinya setelah haid dia mandi dulu kemudian suci, itu baru masa iddahnya berakhir. Tapi kalau diartikan quru itu haid, berarti 3 kali haid sudah selesai masa iddahnya tanpa harus bersuci dulu. Nah, dari sini saya sudah terjadi perbedaan lafaz nas. Itu nasnya jelas quru, tapi diartikan berbeda. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya dikarenakan ada perbedaan dalam masalah pemahaman hadis. Misalnya kalau hadis itu ada tingkatan-tingkatan kedudukan hadis. Tingkatan hadis yang paling tinggi itu hadis al-mutawatir, hadis yang paling sahih. Hadis dikatakan hadis mutawatir itu kalau diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, pengertian banyak orang ini beda, Pak. Ada yang 2 orang sudah banyak, ada yang 4 baru dibilang banyak, bahkan ada yang nunggu 10 orang meriwayatkan baru dibilang banyak. Nah, jadi kalau ada hadis yang riwayatkan oleh 2 orang, yang beranggapan 10 orang baru mutawatir, yang 2 dianggap tidak sahih. Seperti itu. Perbedaan pemahaman hadis muncullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, mengapa mazhab itu berbeda? Ada perbedaan tentang qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah pengambilan keputusan yang tidak ada di dalil, Pak, tapi mirip dengan kasus yang lain. Contoh tentang haid misalnya. Itu jelas wanita yang sedang haid di hadis maupun di Al-Quran dijelaskan bahwa tidak boleh sholat. Di hadis itu iza aqbalatul haidah fada'i sholat, kata Rasul. Apabila wanita datang haid, tinggalkan sholat. Jelas, dalilnya jelas. Tapi kalau nifas tidak ada, Pak. Hadisnya tidak ada, di Al-Quran pun tidak ada. Lalu terjadilah qiyas tadi, pengambilan keputusan hukum Islam berdasarkan kemiripan. Karena haid dengan nifas itu sama, darahnya mengalir dan lain sebagainya, maka ditetapkan nifas tidak boleh sholat. Berkembang, tidak boleh masuk masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Muncullah mazhab-mazhab, boleh masuk masjid asalkan darahnya tidak jatuh di masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Itu, Pak. Makanya jadi terdapat perbedaan-perbedaan mazhab. Nah, ini kita perlu pahami latar belakang mengapa di mazhab itu terjadi perbedaan dalam fikih. Yang pertama tadi, pemahaman tentang lafaz nasnya sendiri bisa beda. Yang kedua, pemahaman dalam hadis. Ada yang bilang tingkatannya ini sahih, kalau diriwayatkan oleh sekian orang, kalau belum sekian orang belum sahih. Jadi yang mazhab ini berpegang dengan hadis ini, ada mazhab lain tidak berpegang dengan hadis yang sama. Yang berikutnya perbedaan tentang qiyas. Qiyas juga ini terjadi, contoh yang lain di khamr, Pak. Minuman khamr itu semua yang memabukkan haram. Jelas ayatnya. Yang memabukkan itu semua haram. Tapi bagaimana, Pak, dengan daun ganja? Tidak ada di Al-Quran daun itu haram. Tapi karena memabukkan, terjadilah qiyas. Yang memabukkan itu jadinya haram. Tapi muncul lagi, Pak, perbedaan-perbedaan khilafiyah. Kalau daun itu untuk pengobatan,
dan lain sebagainya, ada aturannya, muncullah mazhab-mazhab. Gitu ya Pak. Jadi khilafiyah ini pun sudah terjadi sejak zaman Rasul, ya. Jadi pada saat Rasul dan para sahabat, Rasul sudah berpulang, para sahabat menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir, ya, ke seluruh dunia sampai ke Asia. Itu terus mereka memiliki murid Pak. Jadi kalau urutannya itu Rasul, kemudian sahabat, kemudian ada tabi'in. Tabi'in itu asal kata dari tabi', artinya mengikuti. Tabi'in itu berarti pengikut. Nah, tabi'in ini memiliki murid juga Pak. Ya, jadi tabi'in ini adalah para pengikut yang mengikuti sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, karena Rasul sudah berpulang. Nah, tabi'in ini punya murid lagi. Ya. Salah satunya contohnya Abu Hanifah yang menjadi mazhab Hanafi. Abu Hanifah punya murid lagi namanya Malik yang memiliki mazhab Maliki, turun terus. Nah, Malik ini mempunyai murid namanya Syafi'i, jadi mazhab Syafi'i. Kemudian Syafi'i punya murid lagi namanya Ahmad bin Hanbal, namanya mazhab Hambali. Begitu Pak seterusnya. Mereka berpencar seluruh bumi Allah. Mazhab Hanafi tadi, Abu Hanifah, itu digunakan dominan oleh umat Islam di Pakistan, India, Cina, Turki dan sekitarnya, Asia Timur. Mazhab Maliki digunakan umat Islam di Afrika Utara, ya, khususnya di Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol yang sudah bersentuhan ke Eropa bagian selatan. Sedangkan mazhab Syafi'i mayoritas dipakai umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan sekitarnya, Asia Tenggara Pak. Kalau mazhab Hambali banyak dominan di Saudi Arabia dan menjadi mazhab resminya Saudi Arabia. Sampailah kita di Asia Tenggara, di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Syafi'i itu seperti apa, fikihnya apa terkait dengan kemarin bahasan kita di awal, kita lanjutkan di minggu depan. Seru ya Pak. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan di forum hari ini, semata-mata balighul anni walau ayat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.